Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ani Juliati. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira siapakah yang merumuskan Pancasila itu? Di mana Pancasila itu dirumuskan? Kapan Pancasila itu dirumuskan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan simak video berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang bunyi dari sila-sila Pancasila? Bagus, tentunya kalian masih ingat. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira siapakah yang mengusulkan isi dari sila-sila Pancasila ini? Siapakah yang mengusulkan isi sila Pancasila berjumlah 5? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video berikut ini. Rumusan dan penetapan dasar negara. Dasar negara Indonesia berupa Pancasila itu ada karena ada beberapa proses. Proses yang pertama yaitu perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara ini diawali dengan pembentukan BPUPKI. Anak-anak masih ingatkah kepanjangan dari BPUPKI? Bagus. BPUPKI itu kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah dibentuk BPUPKI, maka anggota dari BPUPKI ini mengusulkan usulan dasar negara. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah dirumuskan dasar negara ini kemudian ditetapkan menjadi dasar negara. Nah, siapakah yang menetapkan dasar negara? Yaitu PPKI. Sehingga rumusan dasar negara itu dibentuk oleh anggota BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI. Baik, sekarang kita bahas satu persatu, diawali dari perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara yaitu diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian para anggota menyampaikan usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Pembentukan BPUPKI. Pengumuman pembentukan BPUPKI itu tanggal 1 Maret 1945, namun baru direalisasikan tanggal 29 April 1945. Sehingga jika ada pertanyaan kapankah BPUPKI itu dibentuk, yaitu tanggal 29 April 1945. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh KRT Rajiman Wedya Diningrat, Kanjeng Raden T-nya Tumenggung Rajiman Wedya Diningrat, dengan wakilnya ada dua, yaitu dari Jepang bernama Ichi Bangase Yoshio dan dari Indonesia yaitu RP Suroso. Anggotanya ada 69 orang. Nah, BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia yang berupa Pancasila. Kemudian sidang kedua BPUPKI itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi bedanya kalau sidang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni membahas dasar negara, sedangkan sidang kedua itu 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar.
Serta yang ketiga yaitu sidang tidak resmi yang dilaksanakan pada masa reses atau masa tenggang. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Selanjutnya, usulan dasar negara oleh pendiri negara. Siapa saja yang mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka? Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Nah, silahkan diamati gambar dari Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai 29 Mei 1945 yang secara lisan mengusulkan 5 dasar Indonesia Merdeka. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang mengusulkan usulan dasar negara yaitu Supomo. Nah, silakan diamati, ini adalah foto dari Bapak Supomo menyampaikan usulan dasar negara yaitu tanggal 31 Mei 1945. Mengusulkan 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu persatuan, 2 kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Nah, yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar Indonesia Merdeka. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Sehingga sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu yang mengajukan usulan dasar negara Indonesia itu ada 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, setelah selesai sidang BPUPKI tanggal 1 Juni sudah selesai, kemudian dari 69 orang itu membentuk panitia 8 atau panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan dari para anggota BPUPKI yang akan dibahas pada sidang yang selanjutnya, yaitu sidang kedua BPUPKI. Kemudian dari panitia 8 ini membentuk panitia 9 karena jumlahnya ada 9 orang. Ketuanya yaitu Soekarno. Anggotanya ada siapa saja? Soekarno sendiri, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Tugasnya apa? Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai dasar negara. Jadi diselidiki, dikumpulkan, dan akan dibahas. Selanjutnya dari panitia 9 ini menghasilkan sebuah mukadimah atau piagam Jakarta. Nah, piagam Jakarta atau mukadimah ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua untuk disahkan. Nah, dan dibahas bersama. Menghasilkan apa sidang BPUPKI kedua? Menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Nah, apa perbedaan isi piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Secara keseluruhan itu sama, terdiri dari 4 alinea sama. Yang membedakan adalah dasar negaranya. Yang membedakan khususnya ini sila yang pertama. Jika di piagam Jakarta sila yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa sila ini diganti? Nah, sila pertama ini diganti supaya
untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu agama saja. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan inilah, maka PPKI nanti sebelum disahkan mengubah ini sila yang pertama ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, setelah setelah Pancasila itu dirumuskan, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan oleh PPKI. Nah, BPUPKI dibubarkan, selanjutnya dibentuklah PPKI. PPKI itu kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang PPKI itu kapan dibentuk? PPKI itu dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, yaitu tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI itu ada 27 orang, yang kesemuanya adalah orang Indonesia. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu melaksanakan sidang yang pertama dan menghasilkan 3 ketetapan. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di manakah letak Pancasila itu? Jadi letak Pancasila itu di sini. Yang nomor 1, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan menetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, maka dasar negara ini juga sekaligus ditetapkan, sebab dasar negara itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Jadi, 1 hari setelah Indonesia merdeka, tanggal 18 Agustus ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Baik, materi selanjutnya yaitu semangat pendiri negara. Bagaimanakah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, yang pertama yaitu nilai semangat pendiri negara. Apa sih semangat itu? Nah, tentunya kalian memiliki semangat dalam bersekolah, dalam menggapai cita-cita. Nah, semangat itu mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu. Nah, semangat kebangsaan disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Nah, faktor pembentuk nasionalisme itu ada 2, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif itu meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Sedangkan faktor subjektif adalah meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional. Komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai pelajar sudah selayaknya juga memiliki komitmen untuk menggapai cita-cita. Nah, para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang.
D. Mendukung dan berupaya secara aktif untuk mencapai cita-cita bangsa. E. Melakukan pengorbanan pribadi. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya memiliki semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. Wujud semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pembelajaran tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.